Adegan pertama dibuka saat peristiwa di San Francisco dengan menampilkan seorang laki-laki dan perempuan yang tengah mencari putranya yang menghilang. Lalu adegan kembali di masa sekarang dan akan berfokus kepada Dr. Emma Russell dan keluarganya yang telah kehilangan sang putra. Di sisi lain, pemerintah mendorong Monarch agar memusnahkan para monster yang dia sembunyikan semenjak peristiwa di San Francisco. Adegan menuju Madison Russell yang diperlihatkan berpisah dari sang ayah semenjak kehilangan kakaknya. Dan menjelang pagi ketika bersama ibunya terjadi gempa yang disertai teriakan yang berasal dari ruang penahan Monarch tempat Emma bekerja. Diperlihatkan bila spesimen di dalamnya adalah sejenis serangga yang tertidur dalam bentuk kepompong. Melihat dari tingkat radiasi dan penolakannya terhadap obat penenang, Emma menyimpulkan bila waktunya untuk lahir telah tiba. Hingga saat protokol darurat berlangsung, tiba-tiba sistem penahan gagal menyebabkan seluruh jaringan rusak dan di saat yang sama, sang monster marah lalu melumpuhkan seluruh tim penahan. Saat rekannya akan membunuh monster tersebut, Emma melarang lalu mencoba menangani dengan alat buatannya. Dan berkat alat tersebut, ia berhasil mengendalikan sang monster. Namun hal tak terduga terjadi, seluruh rekannya harus tewas akibat ulah pria parubaya yang mengincar dirinya dan alat buatannya. Witnessing here, senators. Adegan menuju rapat senat di antara pemerintah, Monarch dan pihak militer. Sam Coleman yang menjelaskan tujuan Monarch mempertahankan Titan ditolak oleh senator yang akan memindah wewenang Monarch kepada militer untuk memusnahkan para Titan. Dr. Serizawa berkeinginan supaya menemukan cara agar dapat hidup berdampingan dengan para Titan termasuk Godzilla. Namun tiba-tiba Dr. Graham mendapat telepon lalu keluar meninggalkan ruang senat. You know what, senators, while I confer with my colleague, you understand the consequences of walking out that... Adegan berpindah tempat dan menampilkan Dr. Mark Russell, mantan suami dari Emma dan ayah dari Maddie. Saat menjalani hobinya, tiba-tiba datang helikopter yang membawa Serizawa bersama rekan-rekannya. Lalu memberitahu bila mantan istri dan anaknya telah diculik, lalu sang penculik menginginkan alat milik Emma, yaitu sebuah orca, sebuah alat rekayasa frekuensi BW sonar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para Titan. Karena alat tersebut sangat berbahaya dan berada di tangan yang salah, Mark yang mengenal orca dengan sangat baik, maka ia diminta untuk diajak menemukan alat tersebut lalu menyelamatkan keluarganya. I promise. Adegan memperlihatkan Mark bersama rekannya yang telah tiba di Kastil Bravo, yaitu fasilitas unggulan milik Monarch yang bertujuan mempelajari dan melacak Godzilla di wilayah sendiri. Dr. Graham menjelaskan di situs penahan di Yunan Cina telah diserang dan melepaskan spesimen mereka yang menjadi kepompong di air terjun sekitar. Dan Emma diculik oleh Alan Jonah, mantan kolonel angkatan darat Inggris yang saat ini berubah menjadi teroris. Saat Kolonel Foster akan melaksanakan operasi gabungan menuju spesimen Mothra, Mark menyarankan bila teroris memang menginginkan kita menuju Mothra agar mereka dan orca dapat fokus menuju tujuan sebenarnya. Kill these things, all of them, especially him. Do they his Titans? Adegan menuju Emma di situs penahan Monarch di Antartika dan diperlihatkan spesimen di situs ini adalah Monster Zero. Kemudian para teroris mengepor dinding lalu meletakkan ban peledak dan Emma menganalisa dan menyiapkan bioakustik milik monster tersebut. Adegan menuju Mark saat bersantai di ruangan, semua personil mendapat kode merah lalu menuju ruang tempur. Tiba-tiba Godzilla mendekati pangkalan dan kolonel memberi perintah bersiap menyerang. Melalui bioakustik Godzilla yang Emma berikan, mereka mampu melacaknya hingga mengetahui data dari organ vitalnya. Saat mendekati 200 meter, kolonel bersiap menyerang namun Serizawa meminta menurunkan senjatanya. Dan tiba-tiba detak jantungnya merendah sehingga Mark meminta membuka pelindung agar Godzilla tahu mereka bukanlah ancaman untuknya. Saat Godzilla meninggalkan pangkalan, Mark meminta rute wilayah buruannya, lalu menyimpulkan bila Godzilla mencari sesuatu di luar sana. Dan saat lintasan ditemukan, hal tersebut berujung di Antartika. Lalu seketika Kolonel Foster memerintahkan untuk menghubungi USS Argo. Wait,
What's in Antarctica? Recent discovery, our data is limited. Adegan berpindah di USS Argo, yaitu sebuah pesawat komando milik Monarch, dan spesimen di tempat yang akan mereka kunjungi adalah Monster Zero, yaitu alpha dan predator puncak pesaing dari Godzilla yang bertarung demi raksasa lain. Everyone look sharp. We're approaching the base. Adegan menuju tempat Emma berada, para teroris segera menyelesaikan peledakan mereka. Di sisi lain, Mark dan tentara dari Monarch yang telah tiba lalu memasuki ruang penahan. Emma dan teroris telah menyelesaikan peledak dan pergi meninggalkan ruang penahan membawa detonatornya. Saat Kolonel Foster dan rekannya memasuki terowongan, tiba-tiba mereka diserang, lalu Mark yang mengetahui Maddie di sana bergegas turun menjemputnya. Mark yang menghadang Emma secara tidak sengaja mendapatkan detonator di depannya, lalu mengajak putrinya menyeberang, namun Maddie memilih mundur. Emma yang mengambil detonator lalu meledakkan tempat tersebut dan kabur menuju atas ke helikopter, dan Mark menyelamatkan kolonel lalu kabur menuju ke permukaan. I don't know, honey. Diperlihatkan Mark telah sampai di permukaan dan Emma lalu membangunkan sang monster berkepala 3. Saat Maddie melihat monster tersebut mendekati helikopter ayahnya, ia berusaha merebut orka dan mengacaukan bioakustiknya, namun direbut kembali oleh Emma. Lalu adegan kembali menuju Mark yang berusaha kabur dari monster tersebut, dan tiba-tiba Godzilla datang lalu terjadilah pertempuran di antara kedua monster tersebut. Saat menjauh dari pertempuran tanpa diduga, Dr. Graham terbunuh oleh Monster Zero, dan di waktu yang sama USS Argo tiba lalu membuat sang Monster Zero kabur. Adegan kembali di USS Argo, kenyataannya Emma lah yang menekan detonator sehingga melepaskan Monster Zero. Mark meluruskan bila apa yang dilihat kolonel memang benar adanya, seolah-olah Emma ingin melepaskan seluruh monster dan bekerja sama dengan teroris Alan Jonah. Sensing a pattern here. So, let's get... This MS Osprey heading north over South America. Artinya, Godzilla mengikuti jalur yang sama dengan yang Emma buat, yaitu menuju Isla de Mara, Meksiko. Tiba-tiba mereka mendapat panggilan dari Emma yang menjelaskan bila manusia sebagai puncak spesies telah mengakibatkan populasi berlebih, polusi, perang, sehingga kepunahan massal yang kenyataannya telah terjadi dan manusialah penyebabnya. Lalu bumi sebagaimana organisme hidup melepaskan demam untuk melawan infeksi dan para titanlah pemimpin asli yang sah. Namun ternyata Emma tak berada di Isla de Mara, dan sesaat kemudian sistem keamanan di ruang penahan mati. Di sisi lain, Emma bersiap menyiarkan orka, namun Maddie memberontak agar membatalkannya. Namun pada akhirnya, Jonah tetap bersikeras agar sesuai rencana untuk melepaskan sang monster. You think this was going to be easy, painless? Is that what you told her? You said you were gonna help people that you would. Tell me, what exactly did Mommy sell you on? Adegan menuju Isla de Mara, Meksiko menampilkan tim G dari Monarch yang membantu evakuasi penduduk sekitar. Tiba-tiba suara pekikan terdengar lalu terlihat ledakan yang menampilkan sang monster rodan keluar. Di waktu yang sama, sebuah badai tempat Monster Zero menghilang sebelumnya tiba-tiba berubah arah lalu menuju Isla de Mara, Meksiko. Lalu Mark dan rekannya menarik perhatian Rodan dan mengarahkannya menuju Monster Zero. Dalam perjalanan tersebut, Kolonel Foster kehilangan seluruh skuadron jet tempurnya. Lalu terjadilah pertempuran antara Rodan dan Monster Zero. Di sisi lain, tim G datang lalu membutuhkan evakuasi segera. Dan di waktu yang sama, Laksamana Stern memberi peringatan agar Kolonel Foster dan Serizawa mundur lalu pergi ke arah yang aman, karena Laksamana telah mengembangkan senjata baru penghancur oksigen dan akan segera tiba. He's not lying. It's coming in hot. USS Argo yang akan diserang tiba-tiba diselamatkan oleh Godzilla. Saat perkelahian kedua monster berlangsung, misil penghancur oksigen tiba lalu menghantam mereka berdua. Namun Monster Zero selamat dan Godzilla menunjukkan tanda-tanda organ vital yang melemah. Di sisi lain, Monster Zero yang kehilangan salah satu kepala tiba-tiba mampu menemukannya kembali. Di waktu yang sama, seluruh monster yang sebelumnya disembunyikan oleh Monarch muncul ke permukaan dan menampakkan diri, yaitu merespon panggilan dari sang raja Monster Zero.
live the king. Dr. Brooks, we've lost contact with the Argo. Adegan berpindah tempat di hutan hujan Cina yang meneliti spesimen Mothra dan diperlihatkan bila Mothra berubah menjadi sejenis serangga atau kupu-kupu. Do you really think you would have wanted this? Adegan kembali menuju Emma dan Maddie. Rencana yang telah dirancang sebelumnya ternyata tidak sesuai harapan. Mark yang berada di USS Argo terus mencari tanda-tanda dari Godzilla, dan di sisi lain rekan-rekannya berpendapat bila Monster Zero bukanlah bagian dari tatanan alam karena dilihat dari kepalanya yang dapat tumbuh kembali. Lalu Dr. Chen melalui artefak yang ia temukan berpendapat bila Monster Zero adalah seekor naga yang jatuh dari bintang alien dan bukan bagian dari tatanan alam, dan tempat tinggalnya bukanlah di bumi, dan mereka menyebutnya Ghidorah. What? On every continent, the Titans are triggering earthquakes. Adegan berpindah tempat di Kastil Bravo. Laksamana Stan menjelaskan bila kondisi saat ini di setiap wilayah, setiap benua telah diserang. Mark menjelaskan bila tingkah laku para monster merespon langsung dari Alpha, dan Alpha baru mereka adalah Ghidorah, dan menghentikan Ghidorah maka menghentikan monster lainnya. Di sisi lain, Emma menambahkan bila dengan tiadanya Godzilla sebagai pemimpin, maka Ghidorah sebagai pemimpin baru menggunakan raksasa lain untuk menghancurkan bumi, dan Emma bersiap kembali menyiarkan Orca di stasiun Fenway. Maddie yang mendengar percakapan Emma dan Jonah bersiap merencanakan sesuatu. What the hell Monster Zero really is and try to stop it. The city's already being evacuated, so it'll be safe. This is the only thing I got left, Sam. Adegan kembali menuju Mark yang akan pergi mencari putrinya. Akan tetapi saat melihat makhluk dan cahaya di langit, Mark kembali menuju pangkalan. Dr. Stanton menemukan respon dari Godzilla namun dengan sinyal yang lemah. Melalui Mothra, Mark melacak lalu membantu Godzilla bangkit dengan nuklir. How many nukes do you have? Category 6 hurricane over DC is where King... Kolonel Foster memberi perintah untuk melaksanakan operasi gabungan dan memancing Ghidorah menjauh dari daratan. Di sisi lain, Mark dan rekannya dengan kapal selam menuju ke laut dalam untuk membantu Godzilla. Saat menyelam ke laut, tiba-tiba kapal menghadapi pusaran dan menyeret mereka menuju benturan. Brace for impact! Adegan menuju Maddie yang mengambil perlengkapan militer lalu mengambil Orca dan membawanya kabur menuju Boston. Adegan kembali di kapal selam. Dari data menampilkan bila keberadaan mereka 600 mil dari titik keberangkatan, dan teori dari Dr. Stanton adalah pusaran tersebut menuju rongga bumi. Saat kapal selam meluncurkan drone dan berjalan lurus ke depan, mereka menemukan lukisan dan legenda bila Godzilla adalah dewa pertama mereka, dan drone menemukan gumpalan radioaktif yang berarti tanda dari keberadaan Godzilla. Set that course. Adegan kembali menuju Maddie yang telah sampai di stadion Fenway di Boston dan bersiap menyiarkan frekuensi bioakustik alpha. Di sisi lain, Mark dan rekannya yang berada di kedalaman laut melanjutkan perjalanan lebih jauh, dan melalui drone mereka menemukan sang Godzilla yang telah berada di rumahnya memulihkan diri, namun hal tersebut memerlukan waktu bertahun-tahun. Serizawa melanjutkan misi sesuai rencana untuk mengiriminya nuklir, namun senjata mereka rusak akibat benturan, sehingga Serizawa pergi mengirimi nuklir dan meledakkannya secara manual, yang berarti ia harus mengorbankan diri. Copy. Just hold them off as long as you can. Adegan menampilkan Kolonel Foster yang menyerang penuh di Washington DC, dan tiba-tiba seluruh monster di penjuru bumi berhenti sementara lalu berubah menjadi jinak. Di sisi lain, Emma mengetahui Orcanya telah diambil dan dibawa kabur oleh Maddie, dan adegan menuju Mark dan Serizawa yang telah menuju tempat Godzilla tinggal lalu mengatur timer peledak dan mengucapkan selamat tinggal dengan teman lamanya. Mark setelah sampai di permukaan mengirimkan sinyal bantuan kepada USS Argo, dan di waktu yang sama ia melihat pusaran air yang ternyata adalah sang monster. Dengan frekuensi bioakustik alpha yang diaktifkan di Boston menuntun Ghidorah dan Godzilla mengarah ke tempat tersebut. We track it, we find it, we get my daughter back.
To put all our lives in danger because your little girl is missing. Adegan menuju Emma yang bersiap menjemput putrinya di Boston di tempat Orca berada. Lalu Jonah tetap membiarkan Emma pergi namun tanpa anak buahnya. Maddie yang berada di Stadion Fenway diperlihatkan telah didatangi Ghidorah dan sang monster mencari sumber frekuensi bioakustiknya dan menemukan Maddie lah yang membawanya. Saat mengincar Maddie, tiba-tiba sang monster Zero roboh oleh serangan Godzilla dan di USS Argo, Sam Coleman menemukan lokasi terakhir Orca berada yaitu di Stadion Fenway lalu mengirimkan bantuan evakuasi. Serizawa's got that lizard juiced. Dengan nuklir yang diberikan Serizawa membuat Godzilla semakin kuat dan dengan radiasinya, Mark memiliki 12 menit sebelum ledakan termonuklir terjadi. Di tengah pertarungan kedua monster, Mark menemukan Orca namun tidak dengan Maddie. Diperlihatkan Mothra datang membantu Godzilla dan Rodan berpihak kepada monster Zero. Di waktu yang sama, Emma datang membantu lalu mencari Maddie menuju rumahnya. Lalu diperlihatkan Maddie pun sama yaitu kabur menuju rumahnya. Adegan memperlihatkan pertempuran epik antara Godzilla dan Ghidorah. Saat radiasi dari Godzilla mencapai masa kritis menuju ledakan, Colonel Foster memberi perintah untuk menarik seluruh pasukan. Mothra diperlihatkan mengalahkan Rodan. Di sisi lain, Mark dan Emma menemukan Maddie di rumah mereka. Ghidorah lalu membawa Godzilla ke langit lalu menjatuhkannya dan setelahnya Mothra tewas dibunuh oleh Ghidorah. Sebelum evakuasi untuk Mark datang, ia dengan orkanya akan menjauhkan Ghidorah dan memberi waktu agar Godzilla berdiri kembali. Saat Emma menyalakan frekuensi Orca, hal tersebut berhasil membuat Ghidorah melepaskan Godzilla lalu mengejar frekuensi Orca. Namun Emma mengorbankan diri lalu membawa Orca dan Ghidorah menjauhi helikopter yang mengevakuasi putrinya. Di waktu yang sama, Godzilla telah bangkit dan melepaskan ledakan termonuklir lalu berhasil mengalahkan Ghidorah. Adegan ditutup dengan Godzilla yang menjadi raja baru bagi monster lainnya, dan setelah kredit, adegan menampilkan Alan Jonah membeli potongan kepala dari Ghidorah di Isla de Mara, Meksiko. We'll take it. Terima kasih teman-teman telah menonton videonya. Untuk saran dan pendapat demi kemajuan channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu dan sampai jumpa di video Kulkas Film selanjutnya.